Ayo. Ayo bang. Siapa mereka semua? Ya ayo mulai. Biar kalau ada yang tidak, gue pidanain semua. Oke, hari ini saya dengan Melinda untuk datang untuk BAB lagi ya terkait beberapa hal ya. Yang pertama adalah hari ini Vena akan menyerahkan semua bukti-bukti medis ya, baik bukti-bukti medis baik mengenai keadaan hidung saat itu maupun rusuknya yang saya sekarang sakit, dan itu akan dibuktikan secara medis ya. Jadi bukan dengan kinahan, benar ya? Ya, akan diserahkan semua ya. Ya. Terus ganti banget sih dulu. Oke. Yang kedua adalah semua dengan adanya melalui medsos ancaman cyber yang mengatakan bahwa kalau kau tidak mau damai, gua akan bongkar kasus kau di Bogor. Ya, kasus apa itu? Siapa? Diam dulu, ya. Jawabannya gimana? Ada kasus di Bogor? Tidak ada kasus di Bogor. Kalau memang ada kasus di Bogor, buktikan. Lagi pula, pantas nggak seorang ayah kepada yang selama ini mengatakan mau damai, tapi dia mau coba mengkait-kaitkan, memakai alasan kasus kalaupun itu ada atau tidak terkait dengan anak tirinya. Nggak ada. Kalau ada, buktikan. Tapi kalau bohong, kita langsung LPK. Nanti bakal ada lagi yang ditahan orang kedua nanti. Ya, makanya buktikan. Ya. Jadi dalam kesempatan ini, Vena khususnya dan jutaan wanita di Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur Pak Tony Hermanto, kepada Bapak Dirkrimum Polda Jatim yaitu Kombes Toto, kepada AKBP Pak Hendra yang adalah Supri, dan juga kepada penyidik Ibu Pak Wacono sampai Ibu Masita, memohon agar orang ini jangan dilepas dari tahanan karena merupakan bukti bahwa perjuangan wanita yang korban KDRT sudah mulai berhasil ya, dan inilah salah satu korbannya, dan istri sebelumnya pun sudah ngaku semua penderitaannya. Jadi wanita di seluruh Indonesia sangat berterima kasih kepada Kapolda Jawa Timur dan Kombes Diskrimum Polda Jawa Timur agar orang ini jangan dilepas sampai ke pengadilan nanti. Dan memang benar ada berbagai gosip katanya kamu mau berdamai. Tidak ada niat berdamai. Kenapa nggak mau? Kau nggak cinta lagi? Atau sudah terlalu menderita? Emang siapa yang diganteng sekarang dan begitu? Gimana tuh? Seperti yang saya selalu katakan, kalau dia tidak pernah mengaku perbuatan tapi selalu meminta sampai ada beberapa video dia kirimkan, tapi saya juga tidak jelas tentang kemudian juga ada tempat dia sudah mengakukan. Sekarang tiba-tiba setelah ada lawyer dia dari nanti saya baru jawab harapan saya. Oke, itu video yang viral. Yang siapa itu yang di Deddy Sumarko ya? Sama satu lagi siapa tuh yang bikin kita begitu? Adi Taher. Itu kata-kata Mena maafkan saya. Itu maksudnya itu tanggal berapa itu video? Sesudah BAB di Kediri. Yang jelas video itu diberikan awal dari kepada saya itu dari tanggal 8 pada saat saya melaporkan di tanggal 9 setelah saya visum, kemudian sampai tanggal 9 setelah dia ketemu sama saya di Polda, setelah dia mengaku juga di upload. Dan bukti video itulah yang akan dikasih hari ini sebagai bukti, tambahan bukti bahwa di awal penyelidikan kasus ini si Ferry itu mengaku dan bahkan minta maaf, benar kan? Minta maaf melalui video, bahkan juga mengaku di depan para waktu itu para aparat penyidik ya. Tapi sesudah ada pengacara, tiba-tiba dia bilang itu bukan darah benaran atau apalah gitu. Jadi tidak ada perdamaian, benar ya? Ada pertanyaan sebelum kita masuk? Bang, ini kan minta dimediasi si Mas Ferry-nya. Tidak ada mediasi, udah jangan banyak ngomong, udah dijawab dari tadi. Sudah pasti tidak ada mediasi, tidak ada perdamaian.
akan cerai juga, akan cerai. Oh, ini jangan tanya lagi mediasi. Ya. Soal itu yang patah itu kan? Apa? Soal itu yang patah, Ferry kan minta pasalnya berubah menjadi PKDRT. Ya, orang kan kalau sudah ditahan boleh minta aja supaya dia, tapi kan penyidik yang menentukan. Ya, kurang darah begitu berjudul dan sekarang sudah bisa kerja. Dia sekarang sudah tidak bisa kerja full karena rusuknya sakit terus. Jadi dia sudah mengalami gangguan kerja akibat korban KDRT. Ada lagi? Cukup bang. Cukup dulu ya, nanti tunggu lagi ya. Oke. Yuk. Kalau keinginan pihak keluarga ini semuanya bisa berdamai dan diselesaikan secara baik-baik. Karena kalau mengenai ada yang pengen sendiri, ya pasti keluarga juga menginginkan ya melihat langsung bukti-bukti yang katanya sudah ada. Itu aja sih yang mungkin berupa bukti visum atau apa. Kasih mainnya ada pertemuan keluarga aja sih, lebih dari itu yang kita pengen, hanya ingin menjalin komunikasi dengan baik aja supaya ini barangkali bisa selesai kedepannya secara baik-baik. Bagaimanapun kan saat ini sebenarnya kita sama-sama keluarga ya, masing-masing menjalin hubungan. Jadi kalau memang pihaknya kakek aku tidak mau merespon kami dan tidak mau menanggapi kami, tidak masalah bagi kami karena itu hak orang masing-masing dan itu nggak boleh tidak. Tanggal 31 Januari, suami saya Ferry menelpon saya. Dia mengatakan bahwa dia sudah bersalah melakukan perzinahan. Seperti yang kalian tahu dengan Bella Safira. Terus saya shock, saya jatuh. Langsung mama saya yang angkat. Dan dia pun mengucapkan demikian juga ke ibu saya, bahwa dia minta maaf cuma lewat telepon. Ibu saya juga shock kan gitu. Kalau nggak saya telepon Bella, saya nggak akan terbuka semua cerita ini. Ferry menutupi, mengambing hitamkan Bella gitu. Waktu itu yang saya kenal Ferry itu orangnya baik banget, sopan banget, kalau ngomong juga nyenengin gitu. Terus kita kerjasama di production FTV itu 8 hari sama-sama gitu. Jadi begitu banyak mata melihat gimana kita di lokasi gitu, nggak ada yang aneh sama sekali. Dia nggak mau tahu, nggak mau datang untuk minta maaf ya, untuk baik-baikin aku juga nggak ada sama sekali. Kayaknya kesannya kayak ya udah aja gitu. Padahal tuh sebenarnya yang difitnah itu aku gitu. Kak Novi bukan orang yang difitnah, orang tersebut bukan orang yang difitnah, Lengkapi bukti kekerasan Ferry Irawan, Vena Melinda menolak berdamai. Artis Vena Melinda menolak berdamai dengan suaminya Ferry Irawan terkait kekerasan fisik yang dialaminya beberapa waktu lalu. Didampingi penasehat hukumnya, Vena Melinda mendatangi markas kepolisian daerah Jawa Timur untuk menyerahkan bukti-bukti kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh Ferry Irawan. Hari ini kami menjalani pemeriksaan tambahan sekaligus menyerahkan bukti-bukti kepada penyidik Polda Jatim, kata pengacara Hotman Paris Hutapea saat mendampingi Vena Melinda di Polda Jatim, Surabaya, Kamis 26 Januari 2023. Ferry Irawan, suami Vena Melinda, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jatim. Hotman menjelaskan, Vena membawa bukti-bukti medis terkait KDRT yang dideritanya. Bukti medis itu antara lain kondisi hidung yang berdarah serta tulang rusuk. Hotman mengungkapkan, tulang rusuk Vena Melinda sampai sekarang masih terasa sakit. Dampaknya, Vena Melinda sampai sekarang susah beraktivitas karena tulang rusuknya masih terasa sakit, katanya. Selain itu, Hotman menandaskan bukti KDRT yang diserahkan ke penyidik Polda Jatim adalah rekaman video saat Ferry Irawan nangis-nangis mengakui perbuatannya yang telah melakukan KDRT terhadap Vena Melinda sembari meminta maaf. Ini video yang sempat viral itu bukti
bahwa Peri Irawan mengakui telah melakukan KDRT kepada Pena Melinda. Ucapnya seperti dikutip solopost.com dari Antara. Hotman memastikan KDRT yang dilakukan Peri Irawan kepada Pena Melinda akan dibuktikan secara medis yang hari ini buktinya diserahkan kepada penyidik Polda Jatim. Pena menegaskan tidak akan memenuhi permintaan damai yang sempat dilontarkan oleh Peri Irawan. Bahkan, saya akan segera mengajukan cerai, ujarnya. Pena mengaku tidak punya kasus di Bogor, Jawa Barat, sebagaimana diancam Peri untuk dibocorkan ke publik jika tawaran perdamaian terkait laporan KDRT di Polda Jatim tidak dipenuhi. Perkara ini tetap berjalan, tidak ada mediasi, tidak ada perdamaian, kata mantan anggota DPR dari Partai Demokrat itu.